Shalom, perkenalkan nama saya Nirin Atik Wahyuni dari 11 IP 1. Pada kesempatan dalam video ini saya akan membahas tentang konflik dan kekerasan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman, entah keberagaman suku, bahasa, dan lain-lain. Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, hingga sering sekali terjadi yang namanya konflik dan kekerasan dalam negara kita ini. Pada poin yang pertama ini saya akan membahas tentang konflik. Jadi, konflik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kontur, yang diartikan saling memukul. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan dalam sosiologi, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Seperti yang kita sudah pelajari bersama, bahwa konflik lahir dari adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan badania, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, ataupun pola pikir. Faktor-faktor penyebab konflik adalah: yang pertama, perbedaan antar individu; yang kedua, perbedaan kebudayaan; yang ketiga, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama adalah konflik realistis, berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Yang kedua adalah konflik non-realistis, adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Salah satu contohnya adalah pembalasan dendam lewat ilmu gaib yang dilakukan dalam masyarakat tradisional. Suharjono Suekanto menyebut 5 bentuk khusus konflik, antara lain: yang pertama, konflik pribadi; yang kedua, konflik rasial; yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial; yang keempat, konflik politik; dan yang terakhir adalah konflik internasional. Pada poin yang kedua ini saya akan membahas tentang kekerasan. Jadi, kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan seorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang dengan sengaja, membunuh, atau memperkosa. Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi, membatasi kegiatan orang lain, memfitnah, dan menteror orang lain. Teori-teori tentang kekerasan. Yang pertama adalah teori faktor individual. Faktor penyebab perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi tentang kelainan jiwa seperti psikopat, frustasi kronis, serta pengaruh obat bius. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Yang kedua adalah teori faktor kelompok, terjadi karena benturan identitas yang berbeda. Contohnya adalah konflik antara supporter bola yang berbeda. Yang ketiga adalah teori dinamika kelompok, kekerasan yang timbul karena adanya kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Ada 3 cara umum mengendalikan konflik dan kekerasan. Yang pertama adalah konsiliasi, yang kedua adalah mediasi, dan yang terakhir adalah arbitrasi. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik dan kekerasan. Jika ada salah dalam penjelasan saya, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih dan shalom.